banyak orang hanya sampai di level inisial. Gue tahu apa yang gue nggak mau. Banyak. Yes, tapi nggak tahu yang dia mau. Tapi Ya. itu tuh jauh banget sama satu level lagi di atas yang ultimate. Kalau gue tahu apa yang gue mau, A, B, C, D, E, berarti yang gue mau ini. Nah, ini banyak orang stucknya cuma sampai di sini. Gue nggak mau sate kambing, gue nggak mau ini. Jadi mau makan apa? Ya nggak tahu. Nah itu. Dan terkadang kalau misalnya udah diperhadapkan nih ya sama orang yang udah begini. Ini too good to be true. Ada kan kayak gitu. Jadi kayak sabotaging your own happiness for the sake of ya mungkin luka di masa lampau ya. But then again, nggak ada segala sesuatu yang bisa berjalan perfect tanpa adanya efforts, tanpa adanya prayers, tanpa adanya support from our support system. Dan kalau misalnya emang kita juga nggak connect sama diri kita sendiri dan our creator, ya kayaknya agaknya susah ya mau relationship sama siapapun aja. Betul. Pasti akan kita sabotase sendiri dan akhirnya nggak work out. Pernah nggak sih ada dalam suatu relationship yang dimana sebenarnya kalau ditanya are you happy? Not really. But are you willing to let go of that relationship? Not really juga. So basically in this episode I'm gonna talk about satu topik yang cukup menarik berhubungan dengan relationship. I'll name it too good to leave, too bad to stay. I won't be talking alone, but I will be having one of my good friend, Kakak Samuel Kevin. He's an entrepreneur, car and relationship enthusiast. Kak Sam ini adalah seorang influencers dengan satu hashtagnya yang trending yaitu hashtag resep Kak Sam. So one of the video has been watched over more than 4.5 million views. Simple, nggak usah bicara karena laki-laki terlalu banyak bicara untuk menyelesaikan problem sama pasangannya. Padahal pasangannya nggak butuh itu. Wanita cuma butuh satu, dipeluk, lalu dielus-elus punggungnya. Kalau boleh kasih bonus dicium. Udah. Jadi kalau perempuan sudah mulai ngomongnya ketus, sebenarnya cuma satu, Nek, kurang dipeluk. Kalau perempuan sudah dipenuhi kebutuhannya untuk dipeluk, pasti ngomongnya lebih lembut. Jadi itu kuncinya. Welcome Kak Sam. Thank you for being here. To happy to Broken be here. Dan juga bisa menjadi salah satu narasumber di Broken and Beautiful channel. Kita udah lama kan mau planning ini ya. Iya, been a while ya. So, we've been friends for years ya, dari 10 years. 10 years. I think more than that. Iya, more than 10 years. Iya. Dari 2012, Yeah, 13, roughly, 2012 ya. Almost 12 years ya, 12 years ya. Dari kuliah, hopefully gara-gara banyak conversations dan juga topik-topik yang akan kita bahas, mana tahu kita juga bisa saling mengenal diri kita masing-masing ya, dan apa yang kita mau dalam hidup. Yes, hopefully itu. Dan you might notice ya, kalau relationship itu belakangan ini tuh punya massive changes, massive shifts. Kalau dulu kan orang itu kalau misalnya mau courting ya, kalau misalnya mau kenalan, atau kalau misalnya mau pendekatan tuh kan biasanya kita baru pendekatan tuh sama orang yang entah itu dikenalin, ketemu di social event, mutual friends. Tapi kan sekarang it's just one click away, one swipe away. Dan kayak things are so different dari dulu gitu. Kalau dulu kan karena mungkin kita kuliah ada mutual friends terus kita kenalin ini teman gue ya, akhirnya kontekan, tukeran nomor. Dulu masih manual kan, sekarang kan enggak. Nah sekarang kalau misalnya aku sendiri nanya, which type of person are you? Are you consider yourself more of a conventional one? Traditional one gitu ya. Traditional one atau yang lebih practical? Yang kayak sekarang kayak Tinder dan lain sebagainya gitu ya. Kalau aku mungkin pembukanya gini, banyak yang belum sadar bahwa teknologi itu memberikan dampak yang sangat besar terhadap relationship dan behavior manusia secara umum. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi, kita jadi nggak perlu lagi melewati proses-proses yang berkepanjangan untuk ketemu dengan orang. Jadi kalau aku mungkin jawabannya adalah sekarang semua itu kan di dunia sekarang mau fashion, mau relationship, mau apapun itu, terutama produk itu menjadi pendek cycle-nya. Life cycle dari semua hal itu tuh pendek-pendek. Termasuk TikTok kan. Buktinya TikTok yang merusak perhatian orang sehingga konten itu juga dibuat jadi makin pendek-pendek. Kalau nggak pendek, langsung swipe aja gitu. Makanya jadi sekarang relationship juga pendek-pendek ya. That's Karena why, udah tahu tinggal swipe away. Ya udah kalau misalnya ini nggak work, swipe lagi. Benar. Jadi kalau aku mungkin in between kali ya. Tetap kita harus adaptasi dong. Jangan sampai teknologi ini malah kita nggak pakai gitu. Jadi tetap kita harus leverage, kita pakai. Nggak harus pakai Tinder ya. Bisa masih ada Facebook, Instagram
Instagram dan platform yang lain untuk bisa berkenalan, untuk mempermudah kita. Paling nggak kan gini, Shell, kalau kita di Tinder enaknya, atau platform yang lain lah, sosial media secara umum, kita kan bisa tahu orang ini seperti apa, walaupun memang yang di-post dia kan apa yang dia mau. Ya, apa yang dia mau orang tunjukin, untuk tahu, ya. belum tentu aslinya gitu. Benar, gitu ya. tapi paling nggak kan dengan adanya itu udah bisa di-summary. Kita mau nggak sama orang ini, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Itu menurut aku mempermudah ketimbang kalau yang mutual friend tadi nyebelinnya adalah biasanya banyak kepala yang involved, nanya-nanya progres, nanya-nanya gimana dia, banyak Terus macam kalau belangnya gitu. Tiba-tiba things didn't work out kayak Gak enak, iya. sama yang lain. Jadi aku mungkin jawabannya sekali lagi in between kali ya. Ada tradisionalnya karena mau lebih tetap ada proses tuh mahal. Karena semua yang bernilai itu selalu punya proses. Nggak ada yang instan, Indomie aja butuh dimasak 5 menit gitu loh. Jadi aku percaya proses tuh mahal, tapi at the same time ya boleh gunakan teknologi ya. Let us go back to the main topic di mana tentang yang relationship itu ya. Kayak sekarang tuh banyak banget faktor yang bikin satu relationship itu nggak work. Nggak cuma dari social media as you said, tapi gimana a person itu treat other person sebenarnya. Iya nggak sih? Gimana value-nya dia, gimana dia value people in the relationship, how he or she treated his other half misalnya. So I read this book, judulnya To the Man I Love Too Much and the Ones Who Never Loved Me Enough. Judulnya agak-agak dark and gloom, tapi sebenarnya ada beberapa dari topiknya dia tuh yang boleh dibilang tuh lumayan relevan in terms of gimana kita ngelihat red flags in relationship supaya kita bisa jaga-jaga, jangan sampai kita yang jadi red flagsnya atau jangan sampai kita settle sama orang yang memiliki simptom yang red flag ini gitu. Aku coba summarize ya. And please do correct me if I'm wrong or kalau misalnya kamu ada pendapat lain. Sure. Yang pertama adalah ada yang kelihatannya tuh secara presentasi, secara penampilan tuh keren, caranya dia treat others keren, tapi sebenarnya banyak banget skeleton under the closets. Jadi kayak rose, beautiful tapi berduri. The more you get to know the person, the more dia tuh kayak ngerasa burdening dan suck you dry. Lama-lama yang cakep tadi jadinya ganggu, bukan lagi cakep lagi. Jadi kayak mungkin dari possessiveness-nya, dari emotional dependence-nya, dari self-denial-nya, dari pridefulness-nya, dan yang akhirnya more of that person and less of you. Jadi mendominasi gitu ya? Mendominasi dan jadinya lebih fokusin kayak, ini gue nih. Ada lagi yang meng-expect atau nggak secara nggak langsung dia membuat the other half-nya ini jadi harus mengkerilkan diri karena everything has to be about him. Self-center. Tapi lebih ke ya priority-nya adalah me. Tapi nanti dengan iming-iming juga kalau misalnya nanti myself udah done, I'll lift you up. Masalahnya kan belum tentu the other half ini cukup berbesar hati dan bersabar dan juga sanggup sampai to that point. Kayak you need to like put aside yourself karena harus mengiyakan ini. Bukannya salah juga sih sebenarnya ya. Kan saling. Nah, tapi mungkin salingnya ini agak timpang. Or ada yang kayak hobinya itu romanticizing everything. Mungkin entah karena kebanyakan nonton chick flicks atau kebanyakan nonton yang kayak the Cinderella story yang kayak selalu ngerasanya harus dalam posisi yang di-save oleh Prince Charming-nya, yang harus diisi secara entah itu secara emosional, pokoknya selalu ngerasanya tuh the other half tuh harus give. In order untuk dia jadi happy itu harus selalu sumbernya dari luar. Dan bergantung banget sama pasangan yang harus di-treat, all yang kayak bed and roses. And emotional dependency sangat dependent, ada juga yang kayak gitu. Ada lagi yang kayak pengennya tuh terlihat perfect. Tujuannya tuh ada relationship tuh kayak intinya tuh gue baru bisa happy kalau ada di dalam satu relationship yang perfect, ideal, yang bisa dipamerin ke keluarga, yang bisa apa, tapi sebenarnya itu sangat shallow. Ngeri sih ya. Kelihatannya di depannya tuh kayak put up a strong front, perfect front, tapi dalamnya empty. Kan bisa aja kan, ada aja kan yang kayak gitu. Terus ada lagi yang in order untuk dia ngedapetin self worth-nya, dia harus put down the other significant. Jadi searah. Pokoknya ini gue, lo harus dengerin. Lo tuh nothing, lo beruntung dapet gue. Diingetin mungkin nggak selalu caranya kasar ya. Ada yang secara nggak sadar manipulatif lo tuh kayak gitu. Kayak I'm somebody, and and kalau lo bukan sama gue, lo nggak akan ada di posisi lo sekarang. Or kayak maksudnya. Tapi bisa juga bener itu. Ada beberapa relationship yang bisa bener juga. Ada juga kan? Bisa juga bener. Tapi kayak sometimes kan you don't wanna be reminded that you're nothing. Paham nggak sih? Mungkin bisa aja kita sebenarnya sadar dan kita terbantu dari relationship ini. Tapi karena keep on being reminded without me, you are nothing. Harusnya we are sama-sama beruntung. Saling support dong. Makanya relationship happens ya nggak? Terus ada lagi yang gaslighting ya. Kalau orang kan ngeliatnya lucu ya kalau bisa di soap opera, tarik ulur. Nggak boleh tuh kalau misalnya sekarang tuh kita dalam relationship tuh memberikan semua-muanya. Nanti bosen.
harus Mungkin ditahan-tahan ada gitu ya. benernya, tapi di sini tuh lebih yang kayak everything has to be about ya satu orang yang ngontrol. Mungkin meregulasi emosi dia atau meregulasi perasaan dia nggak pinter gitu ya. Salah satunya. Ya, salah Tapi satunya gitu ya. sebenarnya mainnya itu adalah in order for this specific someone untuk bikin relationship ini nggak boring, dia tuh hurting the other half. Oh, Karena dia oke. lebih nggak mikirin dampak dari perbuatannya dia tuh apa buat the Yeah. other significant Person. one. Yeah. Intinya adalah kenapa ini buku ini ada. Sebenarnya kalau misalnya disimplified, ya sometimes maybe he or she is just not that into you, makanya read the science. Ininya Betul, gitu betul, kan. betul. Jangan romanticizing everything yang mana lu bikin meromantisasi semuanya kayak seakan-akan everything tuh lebih lovely dan indah. Padahal sebenarnya you saw the signs yang bisa bikin bahaya dan bikin this True. relationship didn't work. Nah, ini kan apa yang terjadi? Boleh dibilang bikin relationship itu nggak works dan red flags lah. Dan ini umum terjadi di mana-mana kan? Umum. Nah, sekarang if I ask you more personally, ini kan tadi kan lebih dari buku dari viewers, dari si writersnya. Penulis ya. Nah, sekarang kalau dari kamu sendiri, what kind of things yang kamu consider red flags yang buat kamu tuh kayak ini udah bukan cuma red flags, ini red code, udah bye gitu. Sebelum aku jawab red flags itu apa aja menurut aku gitu ya, contoh-contoh red flags versi aku, mungkin fundamentalnya gini, red flags itu asalnya dari mana? Itu mungkin pertanyaan yang harus ditanyain dulu. Menurut aku kalau setelah aku pikir-pikir lagi ya, aku analisa lebih jauh, red flags itu berasal dari cara orang dibesarkan. Karena kebenaran versi seorang anak itu apa yang dilihat di rumah. Jadi salah benarnya itu dia nggak tahu. Terkadang dia nggak tahu kalau dia itu red flags karena ya that's Betul. that's the Exposure dia begitu. Oke, ya. Jadi kebenaran itu yang absolut bagi seorang anak adalah ketika kita kan di rumah itu sebenarnya lihat movie, Shell. Orang tua itu kan movie. Film yang kita nonton tiap hari yang tanpa sadar That's our mendefinisikan idea of normal. bukan normal lagi, kebenaran. Benernya tuh begitu. Orang yang mungkin nggak ada masalah sampai akhirnya bisa end up di KDRT marriage, melihat awalnya pasti ada exposure, dia ngelihat ibunya dipukulin nggak ada masalah. Sampai dia tanpa sadar mengadopsi bahwa oh kalau cowok itu nge-treat kita begini, Ya nggak wajar sakit tapi harus dimaafin loh, nggak apa-apa loh. Dia nggak tahu lagi boundaries yang sehatnya gimana. Ya. Jadi sebenarnya red flags itu nggak ada orang yang bermaksud secara intentional untuk punya red flags itu dulu. Jadi manusia itu pada dasarnya baik gitu. Itu dulu fundamentalnya. Tapi kan ada manusia yang emang dari sananya brengki kan juga ada. Oh iya, tapi karena buah itu tidak jauh dari pohonnya, menurut aku itu aja. Gitu ya. Kalau kamu lihat misalnya kamu lihat orangnya brengseknya adalah jeruk, ya berarti pohonnya kan pasti jeruknya juga nggak jauh-jauh beda, Shell. Balik lagi exposure, Shell. Nggak ada orang dilahirkan dengan niat jahat, itu nggak ada menurut aku. Yes. Cuman dikemas sama dunia ini dan dijadikan bahasa namanya red flags, gitu ya. Masing-masing dari kita mungkin juga punya red flags. Kenapa? Karena itu sebenarnya emotional baggage kok. Ya, true. Yang kita bawa dari rumah. Luka-luka batin, luka-luka yang belum solve, yang kita bawa ke relationship, dan akhirnya menyakiti the other person gitu loh. Tapi kita ngelakuinnya nggak intentional, karena luka itu dipok, kebuka lagi jadinya lukanya. Karena itu yang kita bawa dari rumah. Jadi pertama red flags itu nggak intentional, dilakukan sama orang itu, walaupun kesannya dari luar, mungkin ada red flags yang manipulatif, kita ngeliatnya intentional lo ya. Pasti nggak, itu subconscious kok awalnya. Cuman ya mungkin karena udah dibiasain, jadi pattern. ya jadi pattern aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu subconscious kok. Nah kalau versi aku red flags apa? Mungkin aku simplify jadi 3 ya, karena supaya orang lebih mudah ngingat gitu. Yang pertama tadi, jangan sampai pasangan kita itu sumber kebahagiaannya adalah kita. Karena yang pertama, kita nggak hidup selamanya. Kita nggak tahu sampai kapan kita dikasih waktu untuk hidup, untuk berkarya di sini. Yang kedua, life too short for that. Menurut aku hidup ini tuh diberikan Tuhan untuk punya karya, untuk punya personal opinion. Nah dia sebagai significant other yang juga hidup sama kita, personal opinion ini juga harus punya dong. Harus punya karya yang bisa represent dirinya gitu. Supaya ketika dia meninggal, itu yang orang ingat tentang dia gitu. Jadi Because she will suck on you dan kayak bergantung kan. Yes, exactly. Jadi kebahagiaan itu maunya sumbernya kita. Kalau nggak ketemu sama kita, ya dia nggak bahagia gitu. Yang kedua adalah aku nggak bisa punya pasangan yang nggak produktif ya. Dalam arti begini, bukan sibuk sih. Karena sibuk juga belum tentu produktif. Sibuk kan bisa juga nyibuk-nyibukin, tapi sebenarnya Katanya ya sibuk, tapi sebenarnya enggak. ya sosok sibuk gitu kan maksudnya. Karena aku juga menerapkan ini di hidup aku ya, Shell, bahwa orang itu dari tahun ke tahun itu nggak boleh stay di tempat yang sama. Dalam arti harus ada personal growth. Itu kali maksudnya yang mungkin lebih tepat adalah aku nggak bisa sama orang yang dari tahun ke tahun itu Stagnan nggak bertumbuh gitu gitu. aja. Iya. Maksudnya apanya sama yang bertumbuh? Ya wawasannya, emotional capability-nya, apapun nggak boleh stuck gitu. Jadi itu bukti bahwa memang kita organism itu harus bertumbuh. Sama kayak tanaman dan binatang, kalau nggak tumbuh kan mati gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga mungkin orang yang mengidolize uang di atas segalanya. Matre lah ini. Nah, maksudnya begini.
Aku tahu bahwa uang penting dan memang 24 jam bahkan kita bikin konten ini dengan listrik, dengan banyak resources juga dirun oleh uang. Bukan uang nggak penting, cuman uang itu bukan segalanya. Jadi ketika ada orang yang punya mindset bahwa gue nggak apa-apa deh lo selingkuh, gue nggak apa-apa deh lo terserah ngapain di belakang gue, yang penting uang lo banyak. Kenapa? Karena sekarang aku tanya, emang uang ini selamanya? Banyak kok, tiap hari majalah Forbes gak dikulik aja. Kalau mau bisa kita cari tahu, tiap hari orang bangkrut kok, konglomerat gitu loh. Artinya kalau kita gantungkan core value kita sama uang, ya uang itu kan come and go. What about the overly possessive one or those yang kayak wanna claim you? Yang bikin kamu That jadi your kayak mind gak gitu ya. ada space for yourself or wanna isolate you from others. Is that considered red flags for you? Iya, balik lagi Shell, itu mungkin juga karena exposure keluarganya, mungkin itu berhubungan juga sama father figure kali ya. Karena dia nggak punya pijakan yang kuat, dia nggak punya pegangan yang kuat. Karena rumah yang asli itu kan bukan tempat, tapi rumah yang asli itu kan adalah sumber kebahagiaan, sumber kedamaian. Dia nggak dapat itu. That's why ketika dia masuk ke relationship, dia merasa ada sumber mata air baru yang dia belum pernah lihat warnanya sebelumnya. Jadi dia mau claim. Nggak salah. Iya. Dia nggak bermaksud secara intentional untuk being possessive, tapi dia merasa bahwa kita lah rumahnya. Ya, so you're gonna be okay kalau kamu diposesifin? ya, dengan ilmu dan wawasan aku yang sekarang mengenai human, mengenai relationship, I think emotional baggage itu bisa diselesain ya. Cuma hanya butuh waktu lama aja gitu. Nggak ada yang nggak bisa diselesain kan? So that's not a total turn off. Itu masih okay. You can tolerate that. Yeah. Okay. What about the one yang gaslighting, yang manipulative, like using strong words, yang exasperate, yang punya exasperate interaction sama kamu, yang akhirnya tuh kalau misalnya ngomongin itu jadi lelah. Lebih capek ini daripada yang semua tadi malah menurut aku bilang. Karena ini sangat-sangat emotional, sangat emotionally draining ya. Untuk punya pasangan kayak gitu. What about the overly jealous one, yang punya mungkin anger issue? Trust issue juga mungkin gitu ya. Aku rasa considered deal breaker? Iya, deal breaker juga, karena hubungan itu kan dijalankan based on trust. Kalau nggak ada trust, ya mendingan nggak usah, ada masalah. Cuman aku sumbernya tadi Shell, kayak itu bersumber kepada satu hal, insecurity. Hanya orang-orang insecure yang bisa jealous. Tapi kan isn't that normal though? Kayak apa tuh? If you got jealous over someone, it means that you love that person, you consider that person important. Betul, tapi levelnya kali ya. Benar. Tapi aku percaya di balik daripada love itu ada insecurity juga di situ. Entah karena balik lagi ke masa lampau dia ada apa gitu ya, ada luka-luka batin, itu selalu berkaitan sama emotional baggage. Red flags ini selalu erat sama emotional baggage. What about those yang sangat secrecy atau punya history of cheating? Ya memang gini, kalau kita bicara cheating, akan ada dua orang. Yang pertama yang memang karakternya begitu, karena exposure-nya juga balik lagi tadi, dia being raised mungkin ngeliat bapaknya juga mencontohkan itu, atau ya ada something wrong pokoknya di rumah dari film yang dia tonton tiap hari, itu orang tuanya. Tapi ada yang memang cheating karena hubungan itu dysfunctional, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang nggak dipenuhi. Tapi kan kenapa harus cheating? Kenapa nggak ngomong aja, okay, let's cut it off, it is not working, let's go separate ways? Oke, karena kalau kita langsung putusin begitu, berarti kita akan masuk ke sebuah konflik kan? Ketika kita sudah hubungannya makin lama makin mature, konflik kan adalah hal yang paling dihindari orang juga, Shell. Jadi lebih baik kita solving dengan minum Panadol. Maksudnya gini, yang bisa rilis sebentar deh, gitu loh. Itu kan hard conversation banget itu. Susah lah untuk deal dengan itu secara emotionally draining kan? Very sih. Itu topik yang sebenarnya malas diadres karena terkadang tuh nyesek sih ya sebenarnya. Intinya kan itu ya. So if I can ask you dari resep KSM nih, resep KSM hubungan dibagiin ke beautiful souls out there that happens to watch this episode. Best advice for us women from a man's perspective, gimana supaya kita nggak jadi cewek yang red flag gitu. Oke, kalau ini jawaban ini pasti nggak semua orang punya pendapat yang sama, tapi ini personal opinion aku. Karena aku consider diri aku adalah sebagai alpha male. Jadi nomor satu buat aku yang turn off adalah wanita yang dominan. Kenapa? Karena aku butuh dia itu sebagai orang nomor dua, menjadi co-driver aku, menjadi navigator aku untuk duduk di samping, jangan ambil setirnya. Aku sudah punya rencana yang jelas, bagaimana cara mencapai plan itu. Tentunya nggak completely jelas ya, banyak tikungan-tikungan di tengah jalan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi aku sudah secara garis besar, aku sudah tahu apa yang aku mau, visi misi hidup aku ini, lo tolong support aja. Jadi aku butuh perempuan yang submissive. Lawannya perempuan yang submissive kan
perempuan yang dominan gitu. Walaupun balik lagi, perempuan dominan tuh apakah dia bermasuk intentional untuk jadi orang dominan? Enggak. Perempuan dominan itu dibentuk dari kondisi. Contoh. Jadi sebenarnya nggak salah ya. Nggak salah, jujur aja. Dominant woman, because I consider myself a dominant woman. Aku pernah bahas ini di konten aku sebelumnya. Beberapa alasan dari mana sih asal muasal wanita dominan muncul? Itu kalau nggak salah judulnya begitu. Yang satu adalah ketika dia tidak punya figur untuk dia dependent on. Berarti orang-orang yang maaf nih, produk broken home. Nomor 2, dia nggak broken home, tapi bapaknya tidak bisa berfungsi sebagai provider. Mau nggak mau dia harus step up. Apalagi dia anak nomor pertama atau dia anak tunggal. Jadi anak tunggal dan anak pertama ini sangat mungkin untuk jadi orang yang dominan di kondisi-kondisi yang tertentu gitu. Nah, ya aku gampang sekarang screening orang. Tanya aja dia, punya adik nggak? Kalau dia punya adik, kemungkinan besar dominan. Kenapa? Karena kalau umur dia 30, berarti sudah 30 tahun dia dipanggil kakak dan dia mikirin orang lain selain dirinya. Itu yang membuat dia dominan. Maaf. Meskipun nggak bisa stereotyping semua kayak gitu. Oh iya, tentunya. Makanya tapi maaf kalau aku butuhnya yang bisa submit gitu. Iya, jadi aku butuh justru perempuan yang ya mungkin santai aja, nggak usah terlalu pusing gitu. Iya, karena kita udah pusing kok. Kita breadmakernya akan pusing, tenang aja gitu ya. Jangan ngelawan kita gitu. Nggak usah bangun lebih pagi dari kita. Sama-sama aja bangun, atau lebih siang pun nggak apa-apa gitu. Kan mau nyiapin ceritanya kalau misalnya bangun lebih pagi, boleh. mungkin mau menyiapin. Kalau itu boleh, kalau itu boleh. Gitu. Buat intinya as ladies. Asal jangan bangun duluan pagi dia kerja, gitu jangan. Berarti kan breadmakernya dia. Intinya kalau misalnya boleh disimplify, as ladies, beautiful soul out there, make sure meskipun kamu mungkin harus step up your game, know your place. Jangan micromanage, jangan lebih alpha dibandingin your man, intinya gitu ya. Iya, walaupun kadang gini Shell ya, nggak bisa juga ya, karena susah ya. Iya, karena gitu. Benar, ada orang-orang tertentu yang memang kondisinya membuat dia sangat alpha karena ditekan dari kanan dan kiri dan dari atas dan bawah. Karena kan gini Shell, kita selalu attract bukan yang sama dengan kita, tapi sebenarnya yang Iya, jadi ketika alpha female itu tanda petik nyari significant other-nya, kemungkinan besar pasti dia nyari cowoknya yang lemah, nggak bisa mimpin. Karena ketariknya begitu. Atau sekalian yang lebih dominan lagi, tapi kan lebih langka. Jumlahnya nggak banyak. Ya memang resep KSM hubungan ini lahir untuk menciptakan alpha male. Karena pada hakikatnya perempuan itu harusnya submit. Jangan lebih pusing dari laki-laki maksudnya ya. Sebenarnya sih aku dibesarkan dengan cara yang seperti itu juga sih. Harusnya tuh women submit, tapi nggak ngerti kenapa. Akhirnya dominan juga. Dominan. Ya mungkin ada kondisi tertentu ya. Bukan berarti tidak bisa dikondisikan. Bisa. Yang kedua adalah ketika dia nggak tahu cara mengkomunikasikan hati dan pikirannya. Ternyata aku berpikir komunikasi itu adalah hal yang semua orang miliki untuk bisa fluently bicara seperti ini gitu. Apalagi bicara mengenai isi hati dan pikiran. Ternyata nggak segampang itu. Banyak orang juga yang being raised mungkin nggak ada ruang untuk dia beropini ya. Banyak kan satu arah gitu ya. Jadi nggak ngerti how to express or regulate her feelings. Biasanya anak-anak bontot karena abang-abangnya udah mikirin dia, orang tuanya udah mikirin dia. Dan take over semua. Dia semua udah dipikirin. Jadi dia nggak ada ruang untuk bertumbuh. Jadi jeleknya adalah kunci daripada relationship kan adalah komunikasi lah. Kalau komunikasinya nggak bisa, bagaimana kita mau bangun hubungan ini gitu. So that's a pointer for all of you guys, beautiful souls, ladies out there. Make sure meskipun you love your man, give him space, find your other source of happiness. Gak bisa menggantungkan source of happiness kita dari our man. Itu nyapein ya. That's a good point. Okay, I'm gonna share my few pointers for beautiful souls out there juga. Jika ada kebetulan men yang nonton, deal breaker for me personally adalah. Ini menarik juga nih. Aku mau dengar dari perspektif cewek. Ketika kita nggak bisa sense sincerity atau kita ngerasa nih laki ini banyak secrecy, banyak ketidakterbukaan. Lain ya, kalau tidak terbuka alasannya karena ya mungkin ada something yang happen in the past, eventually aku akan kasih tahu. Kalau ada assurance seperti itu lain ya. Tapi ada aja yang hobinya bohong ya. Ada yang memutarbalikkan fakta atau enggak bikin truthnya sendiri. Dan sebenarnya kita nih selugu-lugunya kita tuh makhluk yang sangat intuitif, bikin sense. No matter gimana kalian pinter banget bikin scenario, we will eventually find out the truth. So a deal breaker for us adalah those yang nggak real, those yang pretentious, men yang gampang lying untuk menyenangkan pendengarnya saja, dan pastinya dimulai dari lying akhirnya menuju ke another thing. Cheating. Meskipun itu adalah history apa, tapi kayak that can become a pattern. Kayak misalnya dia tuh mungkin cara menyanyinya, tahu gak sih itu sebenarnya waktu gue ngedeketin lo, I was with someone after since I found it. Untuk sebagian orang itu mungkin kayak dia meninggalkan someone for me. If that can happen to that poor lady, that could happen to me too. Gitu kayak gitu kan. Jadi kan kayak tinggal nunggu waktu aja kapan ada orang yang lebih baik, ya kita ditinggal. That's a deal breaker for me. Yang kedua adalah yang suka put down. Yang tadi yang aku sebenarnya lo beruntung lo ini kayak
lo tuh beruntung dapat gue. Harus bangga lo bisa bersama-sama dengan gue. Kayak I'm somebody, kayak diinget-ingetin. Kalau nggak bakalan ada yang bisa treat you the way I treated you. Okay. Really? Yeah. That's a deal breaker for me. Kalau misalnya ya dengan diajarin pasti ya laki harus lebih harus lebih pegang ya, dan leader of the house kan? Ya, yang harus submissive. Tapi kayak nggak harus equal maksudnya gini juga, kali, dikasih ruang beropini lah ya. Itu maksudnya equal kamu gitu kan? Iya, tapi nggak harus di-remind Dibusuk-busukin. everything kayak kalau nggak ada gue lo nggak bakalan kayak gini. Satu lagi, those yang punya issue with self control. Self control ini sangat matters. Yang kenapa? simple deh. Karena ini bisa temperamental, bukan? Bisa dari segi temperamennya, maksudnya banting-banting yang apa segala macam. meledak Ya. Bisa dari Anger issue verbalnya, anger issue. Tapi biasanya self control tuh yang berhubungan sama self restraintnya dia. Kalau misalnya dia nggak bisa kontrol apa yang dia ngomong, gimana dia cara treat others, dia nggak bisa kontrol pikirannya. Someday eventually akan kembali lagi ke yang aku paling takutin. Apa? Cheating. Oh, Dia nggak oke. bisa kontrol dirinya, dia nggak tahu kapan batasannya harus stop, apa yang boleh, apa yang enggak. Ya semua dijalani aja menurut apa yang menyenangkan hatinya, tanpa berpikir panjang sama sekelilingnya. Aku ngomong from my perspective ya, bisa aja salah, bisa aja yang lain beautiful soul iya dong. tidak Pengalamannya kan beda-beda dong. ya, Pengalamannya kan bisa aja beda-beda. nggak setuju, but then again those yang punya lack of self control adalah orang yang paling tidak dependable, I think. Karena Self-control ya. seorang laki atau pasangan itu boleh dianggap matters itu ketika dia bisa kontrol ketakutannya, kontrol dirinya sendiri, kontrol tempernya, kontrol perkataannya. Mungkin apa yang dikatakan benar, tapi karena dia tahu mengkontrol dirinya kapan harus ngomongnya, gimana cara ngomongnya, it can make a huge difference. Different. Oke. Right. Jadi terkadang bukan masalah message-nya aja, bukan masalah permasalahannya itu yang ada apa, tapi gimana Mendelivernya, delivery-nya. dan gimana to make this relationship itu work. Yang lebih susah dari segala sains adalah human relations. Iya dong. It's the most Iya. complicated Karena kan of them all. bukan ilmu pasti kan? Yes, Bener dan kayak semua masih meraba-raba dan lain-lain. That's why I really love reading self-help book ya. Karena kayak jiwa manusia ini kayak selalu evolving dan kayak dengan apa yang berkembang ya. Yeah. But the most important thing adalah sebelum kita mau jump in relationship, we need to know who we are, Bener banget tuh. what we need, and what we want. Karena terkadang kita nggak tahu, jadi kita sibuk mencari orang untuk memenuhi ketidaktahuan kita. Betul. Kita sendiri nggak tahu butuhnya apa. Banyak orang hanya sampai di level inisial. Gua tahu apa yang gua nggak mau. Banyak. Yes, tapi nggak tahu yang dia mau. Tapi Ya. itu tuh jauh banget sama satu level lagi di atas yang ultimate. Kalau gua tahu apa yang gua mau, A, B, C, D, E, berarti yang gua mau ini. Nah, ini banyak orang stucknya cuma sampai di sini. Gua nggak mau sate kambing, gua nggak mau ini. Jadi mau makan apa? Ya nggak tahu. Nah, itu. Dan terkadang kalau misalnya udah diperhadapkan nih ya sama orang yang udah begini, ini too good to be true. Ada kan kayak gitu, jadi kayak sabotaging your own happiness for the sake of, ya mungkin luka di masa lampau ya. But then again, nggak ada segala sesuatu yang bisa berjalan perfect tanpa adanya efforts, tanpa adanya setuju. prayers, tanpa adanya support from our support system. Dan kalau misalnya emang kita juga nggak connect sama diri kita sendiri dan our creator, ya kayaknya agaknya susah ya mau relationship sama siapapun aja. Betul. Pasti akan kita sabotase sendiri dan akhirnya nggak work out. But the point from this episode adalah untuk kita tahu, jangan sampai baik itu secara sadar ataupun tidak, kita jadi that red flag. Dan jangan sampai juga kita bertahan dalam satu relationship hanya karena kita nggak tahu apa yang kita mau dan kita nggak tahu seberapa worthy-nya kita. That's why jangan sampai kita ada dalam relationship yang kayak tadi judulnya ya, too good to live but too bad to stay. Make sure you know who you are, what you want, who you want to be with, and decide from that. Ya, bagus banget tuh penutupnya. Then again, thank you so much for watching this episode. Hope this helps. See you on the next one.